Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan bersama-sama kita melakukan pendampingan individu untuk yang pertama kalinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pendampingan individu. Yang pertama, tujuan dari pendampingan individu ini untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran dari dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru dan orang lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Kemudian yang ketiga, merencanakan merefleksikan dan memulai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Adapun fokus pendampingan kita hari ini, tapi sebelumnya saya tanya bagaimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Adapun fokus pendampingan kita hari ini adalah yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring, kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sudah bisa dipahami Bu, apa mengerti tentang apa yang tadi saya sampaikan tentang apa fokus kita pendampingan kita pada hari ini? Siap sudah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Apakah Ibu sudah memiliki dokumen tentang lembar kerja 2 posisi diri? Sudah. Dokumen aksi nyata sudah? Sudah. Kemudian kerangka portofolio digital? Sudah. Ya, alhamdulillah ya Bu, masya Allah ya. Kita lanjut ya. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian dalam 1 bulan tersebut ini. Yang kita lakukan dalam 1 bulan ini Bu, apa saja yang sudah kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan baik itu di LMS ataupun di sekolah kita ini melalui apa yang ada di LMS itu seperti mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi dan aksi nyata atau yang lebih dikenal dengan merdeka. Apa kira-kira itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses yang sudah berjalan dengan maksudnya saya sebagai guru menjadi calon guru penggerak. Banyak sekali yang saya sudah dapatkan atau pencerahan baik dari diri saya dan dari teman-teman hebat calon guru penggerak. Yang dulunya saya tidak tahu mengenai apa itu pembelajaran KHD, Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya sudah tahu bagaimana itu pembelajaran yang diterapkan oleh KHD. Capaian-capaian yang dapat saya lakukan sekarang itu mengetahui tentang inti dari pembelajaran KHD, yaitu pembelajaran itu berpusat pada anak. Pembelajaran itu harus melihat peserta diri dari kodrat zaman. Artinya bahwa kita belajar atau mengajar
sesuai dengan apa yang ada di yang ada sekarang zamannya. Jadi kita tidak mengajar sesuai dengan zaman tak dulu. Zaman waktu kita masih kecil, sekarang kita dengan adanya filosofi yang KHD yang berikan yang saya terima dari diklat CGP, saya sudah tahu, oh ternyata itu anak sekarang kita harus semua apa-apa yang kita lakukan memang harus berpusat sama anak, dan harus juga sesuai dengan masanya. Terus walaupun kita melakukan pengajaran yang baik, tapi kita tidak tahu di mana tempatnya itu anak-anak berada, mungkin tidak jadi juga, Bu. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini sebenarnya saya salah, Bu. Sebenarnya saya salah selama ini pembelajaran bukan maunya anak-anak, maunya ibu guru. Atau sekarang saya sudah memerdekakan anak-anak dengan adanya diklat calon penggerak. Mungkin ini realisasi dari Merdeka Belajar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Saya melihat Ibu melakukan banyak perubahan dari diklat yang kurun waktu 1 bulan ini sudah memberikan banyak perubahan, terutama dalam hal memerdekakan anak terkait dengan belajar, bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat, bagaimana kita melihat kondisi dan situasi anak, bagaimana kita memberikan yang sesuai dengan maunya anak, tidak seperti sebelumnya bahwa anak-anak itu guru yang menjadi pusat pembelajaran anak, guru yang menentukan apa yang harus menjadi kegiatan anak pada hari itu. Tetapi sekarang dengan adanya CGP ini, saya melihat Ibu sudah banyak melakukan perubahan dengan melihat apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan anak itu sendiri sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Oke. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana dukungan ekosistem sekolah terkait dengan masuknya Ibu sebagai calon guru penggerak ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin perubahan-perubahan itu terjadi di lingkup sekolah Ibu. Terima kasih. Kalau dukungan dari stakeholder ya, dari masyarakat, bukan dari teman-teman yang berada di dalam sekolah ini, sangat mendukung. Begitu juga dari yayasan kami. Biasanya itu saya mengajukan kegiatan, terus langsung dapat respon dari baik teman-teman dari yayasan, terlebih sekali dari orang tua murid. Pernah kami mengadakan market day. Pada saat itu saya kira saya hanya melemparkan. Ternyata setelah saya berdiskusi sama teman, orang tua serta pengurus, ternyata responnya sangat baik. Kami mengadakan market day itu banyak yang indikator yang mungkin masih saya pakai indikator, Bu. Banyak indikator yang saya capai pada saat itu. Terutama kerjasama, dan itu yang kerjasama, Bu, bukan saja saya sama anak-anak, tapi ternyata orang tua juga begitu antusias. Walaupun katanya enggak usah, Bu, enggak usah dapat namanya market ya, kita menjual, enggak usah dapat untung, yang penting itu anak tahu apa namanya uang, apa namanya pertukaran barang. Karena di situ katanya anak-anak kan sudah tidak tahu, entah saja dan tidak tahu bilang itu. Ternyata kalau di pasar itu ada namanya barang ditukar dengan uang. Jadi banyak pembelajaran sebenarnya pada saat itu, pada saat market day. Itu salah satu dukungan dari orang tua
guru-guru teman sejawat dengan pengurus, terlebih-lebih pengurus, karena dia kasih ke kami fasilitas yang alhamdulillah. Makasih Bu. Oh iya, alhamdulillah ya, bersyukur kita memiliki lembaga, artinya kita berada di support oleh orang-orang yang tepat. Misalnya yayasan kita memberi dukungan yang penuh, guru-guru juga mau, orang tua bahkan apalagi mau melalui, dan itu kita dapat aplikasikan melalui kegiatan market day sebagai aksi nyata dari bentuk dukungan lingkungan sekitar atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Alhamdulillah ya Bu, bersyukur kita memiliki orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan mau berempati dengan apa dan bagaimana menumbuhkan anak-anak usia dini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu, terkait dari tindak lanjut dari hasil lokakarya yang kemarin, lokakarya orientasi, apa saja kekhawatiran yang belum Ibu atau Ibu resahkan dan terjadi atau belum terjadi? Maksudnya ada kekhawatiran tak sebelumnya kita masuk jadi guru calon guru penggerak, apa kekhawatiran tak, apakah sudah terlaksana kekhawatiran tak itu atau mungkin tidak, atau justru sebaliknya? Bagaimana? Mungkin ya yang khawatir sekali saya sebenarnya pada saat masuk CGP. Kebetulan kita juga ada melaksanakan perkuliahan. Terus terang saya takut dengan namanya apakah bisa waktu yang bisa saya manage sebagai sebagus-bagusnya, tapi kadang-kadang saya terlena dengan tugas-tugas itu yang menjadikan saya bisa selalu bilang, bisa tidak saya lakukan dua kegiatan dalam satu kurun waktu itu, Pak. Betul. Belum kami juga di sini jadi harus jadi guru, belum jadi mahasiswa, terus jadi CGP lagi. Jadi waktu terus terang, waktu saya tidak bisa bagi sampai sekarang, itu jadi kekhawatiran saya. Apalagi kalau hari pas mau kumpul tugas, saya sudah takut sekali. Karena itu barangkali itu juga salah satu saya punya kendala, karena tidak bisa memanage waktu. Betul. Nah, terkait dengan situasi waktu yang kita terjebak di sana, betul, ada tidak usaha-usaha atau trik-trik yang kita lakukan selama ini sehingga bagaimana bisa kita menyelaraskan antara kuliah, CGP, tugas sebagai seorang kepala sekolah atau pendidik, sehingga semuanya bisa terlaksana atau teratasi? Ada tidak, maksudnya ada upaya-upaya apa yang dilakukan selama ini untuk itu? Oh, ya barangkali kalau manajemen waktu itu mungkin betul ada pasti yang yang tidak bisa bilang, karena pasti ada. Kalau pekerjaan untuk satu orang dengan 4 pekerjaan pasti ada salah satu tidak bisa kita kita laksanakan. Tapi saya akan berusaha sebagai baik mungkin bisa membagi waktu saya seperti kalau biasanya kalau sudah pulang anak-anak, seperti saat ini sudah pulang anak-anak, saya mungkin tinggal dulu di sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Katanya orang, jangan bawa tugasmu ke rumah. Ya. Karena kalau di rumah itu bagiannya lagi keluarga. Ya, mungkin itu saja Bu. Tapi itu kan salah satu usaha ya Bu ya sebenarnya, karena memang betul bahwa tugas sekolah ya mungkin di sekolah diselesaikan, tugas rumah kita mungkin ada jobnya memang juga untuk keluarga, karena memang kita juga tidak terlepas sebagai ibu rumah tangga bahwa kita juga punya tanggung jawab di rumah. Jadi itu adalah saya bangga dengan Ibu, maksudnya dalam kurun waktu yang bersamaan kita bisa menyelesaikan atau bisa mengikuti serangkaian kegiatan yang artinya kegiatan itu tidak begitu
Sudah tidak bukan kegiatan yang enteng, tapi Betul. adalah kegiatan memang betul-betul sulit dan membutuhkan perhatian waktu yang banyak. Betul. Terus itu mungkin adalah kekurangannya adalah yang belum terkait dengan waktu. Mungkin ada harapan-harapan yang sudah terwujud ini Bunda. Maksudnya di samping memang ada kendala-kendala, tetapi mungkin sudah ada harapan atau ada hal-hal yang selama ini kita khawatirkan, ternyata sudah jadi kenyataan. Tadinya saya menginginkan begini, ternyata alhamdulillah sudah ini. Mungkin kapan ya kalau yang harapan saya yang apa tuh namanya sudah terwujud mungkin kedepannya saya bisa bisa lulus di calon guru penggerak untuk 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan keinginan saya. Mudah-mudahan CGP-nya berhasil, kuliahnya juga berhasil. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan Bu. Amin. Keras. Ya, insya Allah disertai dengan usaha betul. Dan tentunya dengan doa dan niat yang baik. Insya Allah. Betul. Allah akan memudahkan setiap jalan orang-orang yang memiliki niat yang baik. Jadi mungkin kalau kita berniatnya, saya niatnya belajar masuk CGP karena saya ingin mengembangkan diri, saya ingin mengembangkan orang lain, saya ingin mengembangkan anak-anak saya, guru-guru saya, sehingga alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada kita. Amin insya Allah ya. Nah selanjutnya ini Bu, karena kita kan adalah seorang kepala sekolah, mungkin saya tidak meminta dukungan bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah, tetapi mungkin saya lebih bertanya ke bagaimana bentuk dukungan yayasan ataukah mungkin dalam hal ini Korwil atau Korcam atau bagaimana dukungan mereka? Ya, kalau dukungan dari yayasan, setiap kegiatan yang saya sodorkan sama yayasan, apalagi ini ada program calon guru penggerak, dia sangat mendorong, bilang harus ibu guru terutama kepala sekolah harus memang jadi guru penggerak. Siapa tahu nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi sekolah penggerak. Itu yang menjadi PR bagi saya, atau dukungan dari yayasan selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Seperti ini, saya ikut CGP. Dia bilang lagi, mungkin Bu Lydia bisa tidak nanti jadi sekolah penggerak. Ya, satu motivasi itu sebenarnya dia kasih saya. Itu dukungan yang paling bagus bagi saya itu, karena ada motivasi. Terus lagi dia kasih kami fasilitasi, memfasilitasi kita. Kalau di sini kita difasilitasi begitu banyak fasilitasi yang diberikan kepada kami. Dan itu juga sebagai pelajaran buat saya, bilang ternyata orang yang pengurus atau dalam hal ini Ibu Ketua sangat memberi support dan memberi kami edukasi supaya untuk selalu maju. Itu barangkali yang dari dukungan dari dari yayasan saya, lembaga saya. Alhamdulillah ya Bu, karena tidak semua sekolah ya bisa mendapatkan dukungannya seperti itu. Nah, melihat antusias dari yayasan, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar, baik itu guru ataupun pengurus. Nah, bagaimana Ibu menyikapi? Maksudnya apa yang Ibu berikan dari dukungan-dukungan mereka, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan bagaimana menyambut kebaikan mereka, bagaimana membuktikan kepada mereka bahwa ini yang saya lakukan dari bentuk apa yang kita apa yang kita inginkan dari saya, maksudnya begitu. Iya betul. Bentuknya itu karena Ibu yayasan sudah kasih fasilitasi, makanya saya selalu berusaha
berusaha selalu berbuat lebih sesuai dengan perintah, karena kita namanya juga perintah di sini. Kalau disuruh perintahnya begini harus. Jadi kita kan pakai sistem komando Bu. Jadi kalau dari atas bilang A, kita juga di bawah bilang A. Jadi itu salah satu dukungan saya sama yayasan, selalu memberi yang terbaik bagi yayasan saya. Tapi selama ini tuh ada tidak yang maksudnya bukan inisiatif dari yayasan, tetapi inisiatifnya kita yang diikuti atau tidak diikuti oleh kegiatan oleh yayasan tersebut? Kalau kegiatan yang saya lakukan sama ibu itu biasanya dari saya sebenarnya, karena kita ada program. Jadi saya hanya mengajukan program, terus di ACC-kan terlaksana, karena saya akan minta fasilitasnya. Tapi itu sebenarnya dari kami, karena kami yang punya program, bukan dia. Jadi ya katanya ibu pengurus silahkan laksanakan untuk kebaikan peserta didik. Dan selalu memang di sini Bu, selalu kita diberi inovasi apa saja, apa inovasi yang sekarang kau lakukan supaya ini sekolah dan anak-anak bisa lebih dibanding sekolah lain. Karena namanya juga perubahan. Seperti ini saya dikasih fasilitas untuk jadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya CGP saya lebih banyak berinovasi tentang pembelajaran di sekolah kami. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali ini kita diberi dukungan penuh oleh yayasan, meskipun sebenarnya ide-ide dan ide kreatif itu datangnya dari guru-guru, tetapi mereka hanya menyetujui sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan di lembaga kita ini. Nah, kita patut bersyukur ya Bu, dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah terkait dengan apa yang kita lakukan di sini sebagai kita sebagai seorang calon guru penggerak dan notabene juga adalah seorang kepala sekolah. Baik. Terkait dengan tindak lanjut dari hasil pembelajaran ini Bu, yang menjadi pertanyaan saya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mungkin misalnya ada penerapan pembelajaran yang kita ajarkan kepada guru yang tadinya kan kita tidak mengajar ini Bu. Atau mungkin ke guru-guru atau guru kita sampaikan ke guru sehingga guru menerapkan di kelasnya masing-masing, atau bagaimana, atau ada bentuk-bentuk lain mungkin. Silakan Bu. Yang paling ditekankan di sekolah kami ini kedisiplinan. Kedisiplinan di sini di mana-mana itu kedisiplinan, karena kita punya misi sekolah kami itu kalau salah menyelenggarakan pembelajaran yang berkarakter kebayangkaraan sesuai dengan filsafat Pancasila. Jadi Pancasila yang saya garis bawahi, semua yang saya laksanakan sesuai dengan jiwa dari Pancasila. Salah satu yang saya lakukan dan saya kasih ke guru-guru untuk diberikan kepada anak-anak itu berjiwa empati. Biasanya Bu, kami biasakan ada namanya kegiatan kami namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah itu satu saja yang saya ambil dari situ, bahwa dengan Jumat Berkah berarti anak-anak sudah berempati dengan masyarakat atau dengan di luar dari dia bisa rasakan bagaimana itu memberi dan bagaimana itu kalau kita yang diberi.
rasa empati yang saya bangun di situ sesuai dengan jiwa kebayangkaraan dari misi sekolah kami. Terus Pancasila sebagai dasar negara kita ini juga ada di dalam nilai-nilai kebayangkaraan. Jadi semua yang saya lakukan di sekolah, yang saya sodorkan ke guru, itu dia kasih masuk di dalam bentuk pembelajaran, dan anak-anak sekarang dengan nilai kedisiplinan, anak-anak sudah tahu bilang, oh pada saat ini saya harus berhenti, pada saat ini saya harus berhenti, karena ada sudah tertanam jiwa kedisiplinan dalam dirinya. Siap, Bu? Alhamdulillah ya Bu. Saya melihat Ibu lebih menekankan kepada nilai karakter yang bernilai kebayangkaraan dan berdasarkan pada Pancasila, di mana dilandasi dengan misi dari sekolah Bayangkara ini. Nah, apa kira-kira yang mendorong sehingga Ibu melakukan hal tersebut? Apa yang mendasari sehingga jiwa karakter kebayangkaraan itu muncul dalam diri Ibu, sehingga bisa diterapkan di sekolah Ibu ini? Betul. Setelah saya mengikuti CGP, saya sudah saya masuk di budi pekerti. Itu budi pekerti, kalau saya tidak salah waktu SD kita bilang norma. Norma itu ya saya tekankan memang norma, Bu, karena di mana orang berada kalau tidak dijunjung norma sama juga, Bu, karena norma itu pantulan jiwa seseorang ada di norma. Seperti sekarang kita lihat Indonesia hancur gara-gara tidak ada karakter, tidak ada nilai norma, tidak ada jiwa kebayangkaraannya atau jiwa empati, jiwa kejujuran, ikhlas, itu semua sudah tidak ada. Makanya saya tekankan untuk di sekolah kami itu budi pekerti yang saya juga tekankan pada saat melakukan pembelajaran. Di mana-mana pembelajaran harus dimasukkan yang namanya budi pekerti atau diselaraskan dengan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini. Baik, alhamdulillah ya Bu, menarik dan saya sangat apresiasi sekali atas apa yang Ibu lakukan di lembaga Ibu ini atau di TK Ibu ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana siswa menerima perlakuan nilai-nilai karakter tersebut? Apakah ada semacam perubahan ataukah justru lebih anak-anak susah untuk diatur atau bagaimana? Mungkin ada nilai-nilai plusnya atau mungkin juga ada nilai-nilai yang memang bertentangan dengan apa yang kita terapkan ini. Apakah siswa itu menerima atau tidak? Gimana? Kalau saya, Bu, saya lihat itu anak-anak bukan dari satu sisi, tapi saya lihat itu anak-anak karena anak-anak itu hanya berapa jam di sekolah, sedangkan yang paling utama dan pertama itu keluarga. Jadi saya tidak bisa paksakan, karena kita paksakan di sini, pulang lagi di rumah saya tidak tahu. Begitu di sini kapan moralnya bagus, ibu di pekertinya bagus, tapi saya tidak tahu karena ada namanya lingkungan keluarga, lebih-lebih lagi lingkungan masyarakat. Mungkin pada saat ini saya ajar barangkali bagus, Bu, tapi saya tidak tahu untuk kedepannya, saya tidak tahu, saya tidak bisa jamin karena ada namanya lingkungan, apalagi lingkungan sangat berpengaruh. Pendidikan hanya berapa persen? Iya. Betul sekali itu, Bu, bahwasanya memang kita sebagai seorang guru, kita mungkin hari ini kita bisa mendisiplinkan anak, tetapi
tentu saja harus didukung oleh orang tua dan masyarakat atau lingkungan keluarga itu sendiri. Kalau kita hanya saja di sekolah yang menekankan sebuah nilai karakter seperti apapun itu, akan terhapus ketika pulang ke rumahnya, ketika tidak dibarengi atau tidak distimulasi juga oleh orang tua di rumah atau tidak dibiasakan. Alhamdulillah ya Bu. Yang penting maksudnya di sini intinya adalah kita sebagai guru memberikan yang terbaik buat anak. Selebihnya itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua juga pemikirannya selaras dengan kita. Betul, amin. Nah, itu adalah hal yang kita sudah terapkan di sekolah. Nah, apa kira-kira yang sudah kita terapkan ini, apa nilai-nilai positif yang kita dapatkan dari anak selama ini selama kita sudah menerapkan pembelajaran yang berkarakter ini? Nilai positif yang ada di yang karena saya kan melihat juga Bu, bahwa setelah saya tekankan tentang nilai-nilai atau karakter-karakter, anak-anak ada juga yang ikut, ada juga yang tidak. Karena begitulah anak-anak, ya betul. Ada juga orang bilang kalau mau lihat, kalau kita mau lihat bapak apa orang tuanya, lihat anaknya. Begitu juga guru. Kalau mau ditiru, kalau mau baik ya, yang duluan itu gurunya. Karena guru adalah role model. Betul, dia teladan di sekolah ya betul. Dia adalah panutan. Betul. Nah, saya mengapresiasi ini Bu. Ada banyak kegiatan, ada banyak aksi nyata yang kita lakukan di sini di sekolah kita ini. Tentunya sebagai seorang guru atau calon guru penggerak, apakah aksi-aksi nyata ini kita sudah tuangkan dalam yang sudah kita tuangkan di modul 1.1 ini atau 1.2 ini, apa sudah aksi-aksi kita ini sudah kita tuangkan di kegiatan kita, di kegiatan pembelajaran atau kegiatan CGP selama ini? Apakah sudah kita lakukan aksi nyata terkait dengan nilai karakter atau market day tadi yang sudah banyak sekali yang disampaikan? Apakah ini sudah dituangkan dalam suatu kegiatan aksi nyata di kegiatan CGP kita ini? Barangkali hanya sebagian. Salah satunya itu kolaborasi. Ya, sekarang ini mungkin besok kami adakan kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu salah satu aksi nyata saya, kolaborasi dengan lembaga di luar dari sekolah kami. Begitu juga kami biasa di yayasan kami juga itu biasa kolaborasi dengan pihak keamanan atau pihak polisi dengan adanya kegiatan ramah anak. Bukan di sini bukan. Kalau polisi itu namanya polisi sahabat anak. Itu. Dengan ada lagi juga saya biasa kolaborasi dengan kebetulan di sebelah puskesmas, jadi puskesmas datang ke sekolah kami dan biasa juga mengadakan edukasi kesehatan di sekolah kami. Kami biasa memanggil narasumber dari pihak puskesmas. Terutama itu saya panggil itu dokter gigi. Nah, itu karena anak-anak dalam sakit gigi, makanya saya berinisiatif untuk memanggil dari pihak puskesmas untuk edukasi tentang kesehatan gigi. Alhamdulillah ya Bu, terkait dengan yang sudah disampaikan, ada banyak hal yang sudah dapat dilakukan sehingga nantinya di kegiatan aksi nyata kita itu akan sangat mudah, karena memang orang-orang atau
lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita itu bisa diajak kerjasama semua, baik dari penanggulangan bencana, dinas kesehatan, dan terutama Kepolisian. sekali adalah kepolisian yang memberikan dukungan penuh. Tentunya kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala sekolah tentunya menyambut hal tersebut dengan begitu baik ya, karena ada merupakan suatu dukungan yang kita sama-sama bagaimana kita mengembangkan anak-anak PAUD ini ke depannya untuk lebih menjadi anak-anak yang bermartabat dan merdeka dalam belajar tentunya. Baik, selanjutnya Bu, kita masuk pada pembuatan kerangka portofolio. Yang ingin saya tanyakan, dalam membuat portofolio media atau untuk membuat portofolio digital ini, apa yang kita gunakan untuk membuat portofolio ini kira-kira? Media atau Palponnya. Kalau saya itu biasa pakai Canva, baru coba-coba juga Canva. Nah, karena namanya juga belajar Bu, karena selain CGP apa tuh memberikan diklat, ternyata juga CGP juga memberi pengetahuan tentang palpo yang ada di laptop. Mungkin itu saja saya pakai Canva Bu untuk pembuatan aksi nyata. Ya, jadi pembuatan dari portofolio nanti ini adalah Ibu menggunakan Canva ya. Siap. Apa Ibu tidak pernah mendengar yang namanya Google Site? Belum pernah. Ya, Google Site itu adalah suatu semacam Canva juga, tetapi biasanya penyimpanannya itu lebih besar. Jadi kita memasukkan aksi nyata kita ke sana, kita desain mungkin di Canva, kemudian kita masukkan di Google Site. Itulah yang menjadi menjadi suatu penyimpanan untuk file-file kita atau aksi-aksi nyata kita sebagai seorang atau calon guru penggerak. Itu adalah yang bisa kita gunakan juga selain Canva ya? Selain Canva. Biasanya kita edit di Canva, kita masukkan ke sana, penyimpanannya akan lebih aman di sana dan akan tersimpan di sana, dan biasa aman. Terus tidak dibatasi kapan? Iya, tidak dibatasi. Dia tinggi penyimpanannya. Nah, terkait dengan portofolio digital ini, komponen apa yang akan diterapkan ke dalam portofolio digital ini? Apa komponennya? Yang pertama ya profil saya dong. Profil saya. Aksi nyata saya. Terus foto-foto. Itu barangkali. Kita kan di sini ada publikasi Bu. Iya. Kalau kayak buku ada yang kemarin itu ya, ada bukunya, yang buku-buku kegiatannya maksudnya yang di upload itu kemarin. Itu ada semua dari kami memang ada satu tim dari yayasan, yaitu multimedia. Jadi mungkin itu bisa saya masukkan juga. Kebetulan dia punya Instagram, pokoknya banyak di situ. Karena karena kegiatan yang kami lakukan biasa Bu di sini, kami juga harus melaporkan ke yayasan kami. Tentunya di sekian banyaknya kegiatan yang kita lakukan, tentu banyak penghargaan kita dapatkan di sini. Mungkin bisa juga ya. Sertifikat bahan pertimbangan bisa. Iya. Iya, karena kita selalu adakan yayasan selalu adakan pembinaan terus perlombaan. Biasanya kami dalam beberapa tahun ini kami dapat juara. Itu barangkali salah satu yang saya bisa masukkan di di mana lagi Bu? Profil saya, portofolio digital saya ya. Baik.
Alhamdulillah ya Bu, terkait dengan portofolio, Ibu sudah memiliki banyak aset untuk itu. Di samping memang di sekolahnya Ibu ada semacam media yang khusus menangani untuk publikasi tersebut. Nah, terkait dengan itu mungkin kita kembali ke menuju ke posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, terkait dengan ini Ibu, kompetensi apa kira-kira yang sudah baik menurut Ibu ini? Mungkin ya, kerjasama dengan para guru itu kolaborasi ya. Pertama itu karena saya tidak mungkin bisa apa-apa tanpa kolaborasi dengan semua yang ada di sekolah. Dua, pedagogik saya barangkali itu mungkin saya juga tidak bisa kepribadian. Iya, mungkin karena betul pribadi itu sangat ya betul. Takut nanti orang paceceran. Mungkin itu Bu, kepribadian, kerja kolaborasi dengan pedagogi saya Pak Bu, itu yang bisa agak barangkali kalau dilihat mudah-mudahan. Dari sekian kompetensi yang Ibu miliki, tentunya kompetensi pedagogik ya, itu yang utama sekali, profesional juga. Betul. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tentunya itu adalah suatu bahan pertimbangan atau bahan yang sehingga kenapa guru-guru kita mengikuti apa yang menjadi instruksi atau apa yang menjadi ide-ide kita. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mungkin ada hal-hal yang dianggap mereka adalah suatu kelebihan yang Ibu miliki. Mudah-mudahan dengan itu Ibu bisa membawa mereka ke jenjang yang lebih, artinya menjadi guru-guru yang profesional. Artinya guru-guru yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi, pedagogik dan kepribadian. Itu kan yang kita harapkan, maksudnya guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik sehingga mereka juga bisa menjadi cerminan atau role model bagi siswa-siswanya nantinya, dan bahkan orang tua juga bisa menjadikan mereka sebagai betul-betul bisa dijadikan atau dipercayakan untuk dititipkan anaknya. Oke. Baik, nah dari sekian kompetensi yang banyak yang sudah kita miliki, apa kira-kira kompetensi yang kita rasa masih perlu ditingkatkan dalam diri Ibu ini? Barangkali kalau bisa saya refleksi diri saya, mungkin satu yang saya setengah mati barangkali manajemen waktu itu saya terus terang saya belum bisa Bu. Di situ barangkali saya tidak bisa karena mudah-mudahan untuk ke depan saya sudah bisa manajemennya waktu untuk saya, keluarga, sekolah, terus CGP juga mungkin bisa saya bagi waktu dengan barangkali ada namanya filosofinya Ki Hajar Dewantara itu yang bilang belajar sepanjang hayat ya, itu mungkin itu saya akan ambil itu pembelajar sepanjang hayat kalau saya tidak salah. Jadi saya selalu berusaha untuk menambah pengetahuan saya dengan filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara itu bilang belajar sepanjang hayat itu jadi motivasi bagi saya untuk lebih meningkatkan pedagogik saya atau pendidikan saya. Iya. Alhamdulillah. Saya melihat bahwa Ibu itu sebenarnya sudah memiliki kesadaran dalam meningkatkan diri atau mengembangkan diri. Terbukti dengan Ibu masuknya sebagai seorang calon guru penggerak ini, itu tidak mudah dan tidak
tidak semua orang bisa melakukan itu, apalagi ibu adalah notabene adalah kepala sekolah yang tidak hanya mendorong mereka untuk masuk, tetapi ibu lebih duluan memberikan contoh atau teladan kepada mereka bahwa meskipun saya artinya umurnya sudah lanjut, tetapi semangat ingin belajar, karena belajar itu tidak ada hentinya. Kita harus tetap belajar selagi kita hidup, kita harus tetap belajar, baik itu untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Karena bukan tidak mungkin apa yang kita pelajari hari ini kita terapkan di anak-anak, esoknya itu insya Allah bisa menjadi nilai ibadah bagi kita sepanjang hayat, atau sampai kapanpun, sampai kita sudah meninggal diterapkan terus, itu adalah menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya, oke. Nah, tibalah ibu kita di penghujung atau di akhir pendampingan. Kita melakukan refleksi apa pembelajaran dan atau ide baru yang ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Kalau yang saya dapatkan hari ini ya pengalaman ibu sebagai pendamping saya, semua pengalaman yang ibu berikan kepada saya itu sebagai bahan masukan bagi saya, karena alhamdulillah Bu, ada pencerahan yang ibu berikan itu bisa menjadi membuat saya lebih bagus lagi ke depan dengan adanya pendampingan dan semua poin-poin yang ibu beri masukan, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Amin. Nah, selanjutnya ibu, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Tadi sudah dijelaskan, mungkin ada poin-poin yang menyentil, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang bisa memacu atau meningkatkan motivasi kita, tetapi mungkin tidak terlepas dari suatu kegiatan itu pasti ada kesalahan. Mungkin ada hal-hal atau ada yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari pendampingan kita hari ini. Kalau saya Bu, pendampingan hari ini saya cukup beri aplaus karena saya ini pendampingan saya rasa lancar, bagus, baik dari ibu maupun dari saya bisa menjawab dengan baik, dan ibu juga memberikan masukan. Mungkin kalau bisa beri saran, kalau bisa pendampingannya jangan waktunya mendampingi, setidaknya ada nomor diberi kalau saya ada perlu. Bu, saya enggak ini bagaimana pendampingannya ini Bu, saya tidak mengerti. Mungkin ibu bisa kasih saya ruang untuk saya bisa berkomunikasi dengan ibu. Insya Allah. Kalau saya Bu, insya Allah ke depannya apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan dari pendampingan hari ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki. Dan insya Allah saya siap menerima dan saya siap membantu sebisa saya terkait dengan kegiatan kita ini sebagai calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang menjadi nawaitu kita dari awal menjadi guru penggerak ini bisa terpenuhi dan bisa terlaksana dengan baik, yang tentunya kita harapkan bersama senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Dan perlu saya sampaikan juga Ibu bahwa pendampingan ini jangan dianggap atau jangan kaku dengan pendampingan ini, karena pada dasarnya saya orangnya tidak kita fleksibel saja, karena di sini kita tidak menggurui ataupun memeriksa ataupun bagaimana, kita di sini lebih ke berkolaborasi atau dalam hal coaching istilah di CGP-nya ini. Kita hanya ini
bagaimana saya merangsang ibu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan ibu mendapat memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide yang bisa kita terapkan yang di sekolah kita nantinya. Nah, itu tujuannya. Jadi saya di sini Bu bukan sebagai pemeriksa, bukan sebagai apa, meskipun sebenarnya kami adalah pengajar praktik yang mendampingi ibu dalam kegiatan CGP ini, dan insya Allah saya dan semua anggota atau rekan-rekan CGP itu siap membantu terkait dengan kegiatan CGP kita hari ini. Dan alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matikan.